Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Y. Guys, hari ini saya lagi ada di situ Batu Karut yang ada di Sukabumi. Jadi situ itu bahasa Sunda, maksudnya danau gitu. Jadi ini ada di Danau Batu Karut di daerah perbatasan antara Sukabumi sama Cianjur. Nah, kayak apa sih tempatnya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, ini tempatnya. Situ Batu Karut. Jalannya masuk jalan-jalan kecil gitu. Tapi cukup sih untuk 2 mobil, asal mobil-mobil kecil ya. Kalau mobil-mobil besar seperti bis misalnya, mungkin bisa juga ya, tapi mungkin juga harus bergantian dengan mobil yang berpapasan dari arah yang berlawanan supaya muat gitu jalannya. Jadi situ Batu Karut ini lokasi tepatnya ada di Desa Selaawi, Dusun 1, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Konon asal-usul penamaan situ Batu Karut ini terkait dengan legenda pohon beringin besar yang memiliki akar yang kuat. Suatu hari, pohon beringin tersebut mengalami fenomena alam sehingga akar besarnya muncul dari tanah dan mengangkat batu-batu besar yang ada di tempat tersebut. Jadi dalam bahasa Sunda Sukabumi, karut itu artinya terangkat sehingga membuat warga terkejut. Jadi warga mungkin akan mengatakan seperti ini. Iya batuna kakarut, atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya ini batunya terangkat gitu. Menurut salah satu sumber, situ Batu Karut ini merupakan danau buatan yang dibangun pada dekade 70-an yang lalu. Saat itu pemerintah menjadikan area danau untuk memenuhi air baku bagi lahan pertanian di sekitarnya. Air yang tertampung itu sangat banyak karena berasal dari sumber mata air Gunung Gede Pangrango dengan kadar kejernihan yang sangat tinggi. Nah, ini air danaunya. Tempatnya cukup sepi juga, mungkin karena pada saat saya datang ke situ itu bukan weekend, jadi saya datang pas weekdays, jadi ya mungkin juga nggak banyak yang datang ke situ. Nggak tahu juga kalau pas weekend mungkin lebih rame ya. Ternyata di balik ketenangannya, situ Batu Karut ini sudah beberapa kali menelan korban jiwa akibat tenggelam. Menurut sumber yang saya baca, warga percaya bahwa kecelakaan air yang terjadi ini merupakan gangguan dari dimensi lain. Ini juga merupakan pesan agar pengunjung lebih menjaga etiket saat menikmati keindahan alamnya. Kenapa dihubungkan dengan dimensi lain? Karena masih menurut penduduk setempat, kasus-kasus tenggelam yang pernah terjadi di situ Batu Karut ini terjadi dengan alasan yang tidak masuk akal gitu. Namun sebagian lainnya juga meyakini kalau kejadian tenggelam ini bisa saja disebabkan oleh faktor alam karena bentuk danau yang terlalu cekung di bagian tengah dan dipenuhi lumpur. Kalau ada seseorang yang nekat berenang di situ Batu Karut itu besar kemungkinannya terhisap lumpur yang tebal. Jadi karena kedinginan mungkin kakinya mengalami kram karena kedalaman danaunya sendiri itu mencapai 12 meter dan suhunya memang dingin, suhu di dalam danaunya itu. Dari pengalaman itulah akhirnya pemerintah setempat memasang papan bertuliskan larangan berenang dan bermain air di pinggir danau dengan sanksi denda kalau sampai melanggar. Jadi kalau ada larangan seperti itu ya memang sebaiknya dipatuhi karena larangan itu dibuat untuk dipatuhi demi keselamatan bersama gitu, bukan dibuat untuk dilanggar seperti apa sih humor-humor yang selama ini suka beredar gitu loh ya kan. Nah, di dekat danaunya ini ada 2 jalan setapak yang mengarah ke atas, tapi saya nggak tahu ini mengarahnya kemana, mungkin ke pemukiman warga gitu kali. Kalau teman-teman lebih suka ke danau atau ke laut? Kalau saya sih sebenarnya lebih suka dengan laut. Nggak tahu kenapa kalau lihat danau dengan airnya yang tenang itu lebih bikin perasaan jadi was-was gitu.
ya kayak peribahasa lah, air tenang menghanyutkan gitu nggak sih? Ada nggak sih yang sama kayak saya pendapatnya gitu? Jadi ya saya lebih suka sama laut gitu. Tapi bukan berarti saya jadi anti sama danau ya, enggak sih. Jadi kadang-kadang ya kayak sekarang ini lihat pergi sengaja ke situ Batu Karut ini untuk tahu aja tempatnya seperti apa. Oh, seperti ini ya udah jadi nggak penasaran lagi. Nah, sekarang saya turun, tadi kan sempet naik sedikit ke jalanan setapak yang agak menanjak tadi, nggak naik sampai atas banget, cuma sedikit. Nah, sekarang saya turun lagi menuju ke jalanan yang arah datang dan pulang. Karena tempatnya juga nggak besar gitu kan. Jadi ya memang cuman segini aja sih yang bisa saya kasih lihat sama teman-teman. Nah, nggak tahu nih kalau ke ujung-ujung sananya masih ada yang lebih bagus lagi atau enggak. Panas-panasan udah siang. Nah, jadi gitu deh teman-teman, videonya singkat karena emang di sini cuman ada situ, cuman ada danau gitu. Katanya sih memang sebelah ujungnya lagi itu ada mata air gitu ya, cuman saya belum sempet ke daerah sana lagi. Nah, menurut teman-teman gimana tempat ini? Ada yang udah pernah datang ke sini belum? Kalau udah, boleh silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau begitu sekian dulu video hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.